Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rina Kurniawati dengan NIM 2407070. Akan membahas hak untuk bertahan hidup dan berkembang untuk tugas mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi, SHMPD. Dengan latar belakang, hak untuk bertahan hidup adalah salah satu hak asasi manusia fundamental yang melekat pada setiap individu. Prinsip hak hidup artinya adanya pengakuan bahwa hak hidup adalah hak anak atas kesinambungan hidup yang melekat pada dirinya. Konvensi Hak Anak atau KHA menegaskan bahwa setiap orang, terutama anak-anak, berhak atas kondisi yang memungkinkan mereka untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Adapun permasalahannya yaitu gizi buruk dan stunting. Banyak anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup menyebabkan gizi buruk dan stunting atau kondisi tinggi badan pendek akibat kurang gizi kronis. Selanjutnya di sini ada solusinya. Gizi buruk dan stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, terutama di Indonesia. Keduanya seringkali berkaitan dan membutuhkan pendekatan multisektoral untuk penanganannya. Berikut adalah solusi untuk mengatasi gizi buruk dan stunting. Pertama, ada peningkatan asupan gizi dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat waktu, cukup, dan bergizi. Yaitu kita edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya MPASI yang bervariasi, kaya nutrisi, dan sesuai usia mulai 6 bulan. Selanjutnya ada suplementasi mikronutrien, yaitu pemberian suplementasi vitamin dan mineral, misalnya tablet penambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, suplemen vitamin A untuk balita sesuai anjuran tenaga kesehatan. Selanjutnya ada diversifikasi pangan, yaitu mendorong konsumsi berbagai jenis makanan dari berbagai kelompok pangan seperti sumber berkarbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin, dan mineral untuk memastikan asupan nutrisi yang lengkap. Selanjutnya ada pemberian makanan tambahan atau PMT untuk kelompok rentan. Nah, kita memberikan PMT yang terfortifikasi atau bergizi tinggi kepada balita gizi kurang, ibu hamil, kek atau kurang energi kronis, dan anak-anak sekolah di daerah berisiko tinggi. Poin kedua, peningkatan akses layanan kesehatan dan sanitasi. Di sini ada peningkatan cakupan antenatal care, yaitu memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara teratur, termasuk pemantauan berat badan, pemberian tablet tambah darah, dan edukasi gizi. Selanjutnya ada inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, yaitu mendorong IMD segera setelah lahir dan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, dilanjutkan dengan ASI sampai 2 tahun atau lebih. Selanjutnya ada imunisasi lengkap. Memastikan anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat memperburuk status gizi. Lalu ada peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak atau jamban sehat. Di sini kita mengurangi resiko infeksi berulang atau diare atau cacingan yang menjadi penyebab tidak langsung gizi buruk dan stunting. Selanjutnya ada edukasi higien perorangan, yaitu mendorong praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS untuk mencegah penularan penyakit. Poin yang ketiga ada edukasi dan perubahan perilaku. Di sini ada edukasi gizi dan kesehatan masyarakat. Kita menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang benar, dan praktik higienis. Lalu ada pemberdayaan keluarga dan komunitas, yaitu kita melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dalam upaya pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting. Lalu ada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu. Melatih tenaga kesehatan dan kader untuk memberikan konseling gizi, melakukan deteksi dini, dan penanganan kasus gizi buruk. Adapun poin yang keempat ada kebijakan dan dukungan multisektoral. Di sini ada komitmen pemerintah. Adanya kebijakan dan program yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mengatasi gizi buruk dan stunting, termasuk alokasi anggaran yang memadai. Terus ada koordinasi antar sektor.
yaitu keterlibatan berbagai kementerian atau lembaga, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, pendidikan, dan pihak swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan. Selanjutnya ada penguatan data dan surveillance, yaitu memiliki sistem data yang akurat dan terkini untuk memantau prevalensi gizi buruk dan stunting, serta mengevaluasi efektivitas memantau prevalensi gizi buruk dan stunting, serta mengevaluasi efektivitas program. Selanjutnya ada dukungan sosial dan ekonomi, yaitu program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan akses ke layanan dasar lainnya dapat secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan status gizi. Penanganan gizi buruk dan stunting membutuhkan intervensi spesifik, yaitu langsung pada penyebab gizi seperti pemberian makanan dan suplemen, dan ada juga intervensi sensitif, yaitu tidak langsung berhubungan dengan gizi namun mempengaruhi status gizi seperti akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen dari semua pihak. Untuk implementasinya, di sini ada dokumen kegiatan penyuluhan gizi dan stunting oleh tim medis Puskesmas, dan juga ada penyuluhan gizi dan stunting oleh tim koas dokter dari Unpad, dan juga ada pemeriksaan kesehatan dari tim medis Puskesmas untuk seluruh balita dan juga lansia. Dan di sini ada petugas Puskesmas memberikan PMT kepada kader Posyandu untuk diberikan kepada balita yang kurang gizi selama 120 hari. Kesehatan dan kesejahteraan dasar atau sosial. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan sosial terdapat pada pasal 6, 18 ayat 3, 23, 24, 26, dan 27 ayat 1-3. Pasal tersebut salah satunya tentang anak-anak terlantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan seperti pencegahan penyakit, imunisasi lengkap, menghindari kurang gizi, pengurangan angka kematian bayi, layanan kesehatan posyandu, puskesmas termasuk asuransi kesehatan BPJS, dan KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Anak cacat atau difabel berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa mempersamakan diri dengan anak-anak yang normal. Ini kutipan dari buku Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak karya Chandra Asri Windarsi SH MPD. Terima kasih.